adik-adik semuanya. Nggak usah, Ya. syukur ya hari ini Betul. kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Ya. Hari ini ada Lausa Berna dan Lausa. Lili. Nah ya, hari ini kita mau sama-sama muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita mau nyanyikan kita di dalam bait Allah. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kira Tuhan yang menolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Lausa, Ya. kan kita sekolah minggu nih Lausa. Benar. Kita harus memuji Tuhan. Kita menaikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik bagi kita. Dia sudah menjaga Baik, kita. iya benar Lausa. Baik bagi adik-adik sekalian. Mari kita nyanyikan segala puji syukur. Dan nanti di medley satukanlah hati kami. Nyanyi dengan yang semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam kesatuan, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Lausa, Ya. kita terus memuji Tuhan ya Lausa. Betul. Kita meminta Tuhan menyatukan hati kita untuk semangat memuji Tuhan. Ya. Karena kita tahu Tuhan adalah gembala kita yang baik Lausa. Ya. Dia selalu menuntun kita. Kemanapun kita Iya, melangkah, benar. Tuhan menuntun kita. Dia selalu memimpin hidup kita. Ya. Mari kita nyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku
jalan kita ya Lase, menuntun hidup kita. Nah, adik-adik, saat ini mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap berdiri yang hormat ya adik-adik sikapnya. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita memberikan persembahan Iya, buat benar, Lase, Tuhan. buat Tuhan. Ya, sudah siap persembahannya di rumah? Sudah siap nih rasanya Lase mereka. Caranya ada dua loh sekarang persembahannya. Yang pertama, adik-adik bisa menyimpan dalam amplop, disimpan di rumah, suruh papa dan mama simpan, dan pada waktu adik-adik sudah sekolah minggu di gereja lagi, adik-adik boleh membawanya Iya betul. dan bisa dikasih ke Lase. Nah, cara yang kedua gimana, Se? Adik-adik bisa scan barcode nih yang ada di layar ini ya. Oh iya. Tapi kalau dengan scan barcode ada kodenya nih Lase. Oh, kodenya apa ya? Jadi misalkan adik-adik mau persembahan 100.000. Iya. Jadi kasih kode 1 di belakangnya. Jadi seperti ini Lase. 100.000 berarti 10001. Nah, adik-adik bisa dibantu sama mama papanya ya untuk berikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mau menyanyikan bawa persembahanmu. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati mama papa kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain juga ya Tuhan. Dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, semua mata fokus pada Lase yang bercerita. Iya. Telinganya juga. Nah, kita mempersiapkan hati kita semuanya dengan menyanyikan apa lagunya? Oh, ajaib firman yang hidup. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan ajaib firman hidup. Firman
keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, selamat pagi adik-adik. Kalian sekarang kita Zoom ya, jadi ada interaksi. Tolong kalian buka speakernya supaya kita bisa berinteraksi. Kita melanjutkan kumpulan kisah kasih, kisah Allah, ya. Dan minggu lalu kita udah masuk dalam kitab Injil, yaitu 4 kitab perjanjian baru yang disebut Injil, ya. Nah, kitab pertama adalah kitab Matius. Kitab Matius ini ditulis oleh seorang Yahudi, dia seorang pemungut cukai, rasul dan murid Tuhan Yesus, dia saksi mata juga. Dia ditulis untuk bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Jadi kitab ini menceritakan kelahiran Tuhan Yesus sampai kebangkitannya. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Yesus menggenapi janji mesianik, ya. Dan juga kitab kedua adalah kitab Markus, ya. Injil Markus ini ditulis oleh seorang Yahudi juga. Dia adalah sepupu Barnabas. Dia melakukan perjalanan bersama Paulus dan melayani bersama Petrus, ya. Kitab ini tulis untuk bangsa-bangsa lain dan juga bangsa Yahudi. Jadi ini kitab ini menceritakan pelayanan Tuhan Yesus sampai kebangkitannya. Oke? Oke. Ya, ini kitab ketiga. Kita akan menuju kitab ketiga, Lukas. Ya, Injil Lukas ini ditulis oleh seorang yang bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang tabib dan peneliti fakta-fakta tentang Yesus dari saksi-saksi mata. Jadi dia bukan murid Tuhan Yesus langsung, jadi dia menulisnya dari saksi-saksi mata, dan dia ditulis untuk Theophilus, seorang bangsa Yunani, dan dia mencatatkan kelahiran Tuhan Yesus sampai kenaikan. Nah, kenapa Injil Lukas ini ditulis? Untuk mencatat kebenaran tentang Yesus secara terperinci. Nah, kitab Injil Yohanes yang terakhir ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang paling muda. Dia adalah seorang nelayan dan juga merupakan saksi mata karena dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ini Injil ini ditulis untuk orang-orang yang tidak percaya dan gereja. Dia menceritakan dari pelayanan Tuhan Yesus sampai kebangkitan. Apa tujuannya? Untuk memimpin orang berdosa agar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ya, kita lanjut. Nah, Lause, jadi sebelum Lause cerita untuk cerita firman Tuhan hari ini, kita mengulang sebentar ya. Coba Lause akan mengadakan tes ya. Adik-adik tolong di unmute ya. Jadi speakernya supaya dibuka supaya bisa menjawab apa yang Lause tanyakan di layar ini. Apakah nama keempat kitab pertama dalam perjanjian baru? Matius. Apa namanya? Sebutkan. Ada 4 ya, ada 4 kitab yang langsung tadi ceritakan. Juga minggu lalu udah disinggung oleh Lause Eli. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, bagus ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lanjut. Termasuk ke dalam kategori apakah kitab-kitab tersebut di dalam perjanjian baru? Injil. Bagus, wah, pinter ya. Lanjut.
Nomor 3, siapakah tokoh utama di dalam Injil? Siapa yang merupakan tokoh utama yang ditulis oleh keempat Injil? Yohanes. Bukan. Tuhan Yesus. Ya, siapa tuh yang jawab tuh? Ya, bagus ya. Tuhan Yesus tokoh utamanya. Nah, ini harusnya bisa nih. Berapa banyak kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru? 27. Wah, bagus, pinter ya. Lanjut Lause. Nomor 5, berapa banyak kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama? Ayo, berapa? Nggak kedengeran? Dibuka ya, itunya speakernya biar kedengeran. Tadi udah benar ya, Perjanjian Baru tuh 27. Kalau Perjanjian Lama berapa ya? Ada 27. Mendekati. Ayo Yunis, berapa kali berapa? 27. 7. Berapa kali berapa? Hasilnya 27, 7. 7 kali 3. 7 kali 3. Gimana sih, Sean? Bener kan? 7 kali 3 kan 21. 3. Ya, tuh ada yang jawab tuh tadi. Siapa tuh yang jawab tuh? 9 kali 3. Saya, Martin. 39. Maksudnya 39. kasih clue tuh. 3 kali 9 kan 27. Ya. Oke, sambung lagi. Lanjut, Lause Christine. Nah, ini gampang nih. Berapakah jumlah kitab yang ada di dalam Alkitab? Jadi Perjanjian Lama tambah Perjanjian Baru aja. Berapa tuh? 6. Tinggal dijumlah aja. 2 Lause. Hah? 2. 2. Berapa jumlah kitab yang ada totalnya? Jadi Perjanjian Lama tambah Perjanjian Baru. Berapa? 66. Ya, Yunis. Ya, siapa tuh? 66 betul ya? Tinggal dijumlah aja kok. Ya. Oh iya, Oke. bisa catat Lanjut. namanya, tapi mata tuh susah deh. Ini pertanyaan yang barusan Lause cerita nih ya. Yesus memilih 12 murid. Siapakah di antara para penulis Injil merupakan para murid tersebut? Yohanes. Dan ada 2. Matius. Waduh, pinter ya. Velin ya. Ya, Velin bagus. Lanjut Lause yang terakhir. Sebelum kita masuk dalam cerita hari ini, ini ada nih di kitab 2 Petrus 1 ayat 20. Siapakah yang memberikan nubuat di dalam Alkitab? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh titik. Ada 2 kata ya. Tetapi oleh dorongan titik. Ada 2 kata juga. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Apa isinya? Boleh buka Alkitab kalau susah. Ini sebenarnya merupakan devo ya, devo dari minggu lalu. Kehendak manusia. Ya, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, bagus. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Roh Kudus. Wah, pinter ya. Siapa tuh yang jawab tuh? Sayang kita di Zoom ya, kalau enggak langsung kasih coklat ya. Oke, kita sambung ya. Nah, kita akan mulai pembacaan wawancara ya. Jadi wawancara ini akan melibatkan penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagaimana mereka berbicara mengenai Yesus? Ya, Lause akan undang para Lause yang akan memerankan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, Matius akan diperankan oleh Lause Gieng, Markus oleh Lause Awi, dan Injil Lukas diperankan Lause Cencu, dan Yohanes, murid yang paling muda dari Tuhan Yesus, diperankan oleh Lause Anita. Ya, oke, kita panggil mereka. Oke, terima kasih Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah join. Hari ini
kita akan bersama-sama keempat penulis Injil Perjanjian Baru ini, kita akan menemukan apa yang mereka lihat, dengar, dan temukan tentang Yesus. Dan mengapa mereka menuliskannya. Halo, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bagaimanakah kalian bertemu dengan Yesus? Silakan. Lalu Gieng sebagai Matius. Mute, masih mute. Tolong Masih di-unmute. mute. Lause Gieng. Masih mute, Lause Firwan. Oh. Lause Gieng di mana ya? Masih mute nih. Oh, Sorry, saya ulang ya. Tadi lupa di mute. oke. Silakan. Aku dulu adalah seorang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai bagi pemerintah Romawi. Teman-teman sebangsaku membenciku. Suatu hari Yesus datang dan berkata, "Ikutlah aku." Aku berdiri, lalu mengikut dia. Bersama dengan Yohanes dan 10 murid yang lain, aku melakukan perjalanan bersama Yesus kemana saja, dengarkan firman-Nya, dan menjadi muridnya. Kalau aku dulu adalah seorang nelayan bersama dengan Yakobus, saudaraku. Saat itu kami hendak pergi berlayar bersama ayah kami ketika Petrus dan Andreas yang juga bersaudara sedang berjalan bersama Yesus. Yesus juga berkata agar kami mengikut dia, dan kami melakukannya. Itu adalah awal dari 3 tahun yang paling berharga dalam hidup kami. Aku adalah seorang percaya dari jemaat Yerusalem. Kemudian melayani bersama Paulus dan sepupuku Barnabas. Aku juga bekerja bersama Petrus. Sesungguhnya aku tidak bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, tapi aku mengenal banyak orang yang pernah bertemu dengannya. Mereka semua menceritakan banyak hal ajaib dan agung tentang apa yang Yesus kerjakan dan katakan. Bagaimana Yesus hidup tanpa dosa, bagaimana ia mati di kayu salib untuk membayar hukuman dosa, dan kini ia hidup. Mereka bercerita tentang pengampunan, sukacita, dan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada mereka. Maka bagaimana mungkin aku tidak percaya dan mengasihi dia? Hai, adik-adik semua. Aku adalah Lukas. Aku adalah seorang tabib berkebangsaan Yunani yang mengikuti Paulus dalam beberapa perjalanan penginjilannya. Mungkin kamu akan berpikir bahwa aku merasa sangat asing. Oh, no. Karena akulah satu-satunya penulis Injil yang bukan Yahudi. Dan aku tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi aku mempelajari segala hal tentang Yesus dari Paulus dan banyak orang lain yang hidup bersama Yesus. Aku mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bahwa Yesus, dia datang menjadi seorang bayi. Dan ketika dewasa, ia dalam pelayanannya menyembuhkan dan menjangkau banyak orang. Oh, gitu ya. Lalu mengapa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalian semua menulis Injil? Apa sebenarnya ingin kalian sampaikan ya? Roh Kudus memimpin aku untuk menulis sebuah gambaran yang hidup tentang pelayanan Yesus dari hari ke hari. Aku tidak menuliskan bagaimana ia lahir atau masa kecilnya. Aku sering menggunakan kata segera
untuk berfokus pada apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Sehingga orang-orang bisa melihat bagaimana hari-hari dalam pelayanan Yesus itu. Dan sangatlah penting, satu hal yang sangat penting adalah agar orang-orang memahami bahwa Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan Injilku juga adalah Injil yang terpendek. Nah, kalau pendapatku tentang sebagai Lukas yang ingin aku sampaikan, aku mempersembahkan tulisan ini untuk Theophilus. Aku ingin orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain yang masih asing dengan nubuat-nubuat Yahudi menjadi yakin akan kebenaran tentang Yesus dan mengapa Yesus harus datang. Karena aku adalah seorang tabib. Tabib itu adalah dokter. Kalau zaman dulu namanya tabib ya. Aku mempersembahkan hal-hal dengan terperinci. Nah, kalau dokter kan lihat apa-apa terperinci ya. Aku menyelidiki fakta-fakta dari banyak orang yang adalah saksi mata akan kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tentu saja aku tidak dapat memasukkan semua hal, maka Roh Kudus memimpinku untuk menuliskan apa yang Allah inginkan untuk diketahui oleh umatnya tentang anaknya. Tulisan Injilku adalah yang terpanjang, walaupun Matius memiliki lebih banyak pasal. Aku sebagai seorang Yahudi, aku ingin sekali menjelaskan kepada saudara-saudara sebangsaku, juga bangsa-bangsa lain, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang telah dinantikan selama berabad-abad. Aku banyak mengutip dari nubuat-nubuat Perjanjian Lama dan menunjukkan bahwa bagaimana Yesus menggenapi semuanya. Yesus adalah keturunan Daud, yang berarti bahwa ia adalah raja kita yang kekal. Aku memulai dengan menulis bahwa ia dilahirkan dari seorang anak darah dan mengakhiri dengan kebangkitannya. Kalau aku, untuk apa ya menulis Injil? Aku menulis Injil untuk memberitakan kepada orang berdosa tentang Yesus dan untuk mengajar gereja tentang betapa pentingnya kedatangan Tuhan Yesus. Aku menulis bahwa Yesus adalah firman, bahwa ia adalah Allah yang kekal, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Aku ingin agar orang berdosa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Tidaklah cukup untuk hanya percaya bahwa Yesus pernah hidup dalam sejarah. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan memanggil kita untuk percaya kepadanya, yakni mempercayai dia sepenuhnya dan mengikuti dia sepenuh hati. Melalui terang Roh Kudus, setiap kami ingin membuatnya menjadi sangat jelas. Oh, begitu ya. Kita makin mengerti sekarang ya. Lalu, adakah hal lain yang ditekankan dalam tulisan kalian? Hal lain, aku ingin agar semua orang mengerti bahwa respon orang-orang yang percaya kepada Yesus itu beda-beda. Ada yang sebagian percaya sama Yesus, tetapi sebagian lain benci dan menolak dia. Terutama itu loh para pemimpin agama Yahudi. Dan aku sangat terkejut karena 12 murid Yesus pun kadang-kadang juga lamban dalam memahami apa yang dia katakan kepada mereka.
Kalau aku kan si Lukas nih, aku kan seorang tabib. Tabib itu kerjanya menyembuhkan orang kan. Jadi aku sangat tertarik pada penyembuhan dan mujizat Yesus. Nah, Yesus melayani semua orang loh. Orang-orang berdosa seperti kita, orang kaya, miskin, perempuan, dan anak-anak. Bahkan budak. Anak-anak kan tahu ya kalau budak ya udah nggak ada hak hidup lagi. Budak itu kalau disuruh A, B, B, C, nggak bisa, nggak boleh bantah-bantah ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus belajar seperti Tuhan, melayani semua orang dengan tidak pandang bulu. Para perempuan dan anak-anak dan budak pada zaman itu, pada zaman kami ini tidak diperlakukan dengan baik. Aduh, kesian juga ya. Tapi Yesus berbelas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan banyak orang yang buta dan sakit dan yang terutama mengampuni dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kita tentunya ya. Kalau aku banyak menulis tentang khotbah agung yang Tuhan Yesus beritakan di atas bukit. Dan salah satunya yang menjadi viral, orang-orang tuh banyak sebut sebagai khotbah di bukit. Kontennya itu atau isinya itu mencakup ucapan bahagia dan doa Bapa kami yang sering kita ucapkan. Kalian ingat kisah orang yang bijaksana dan yang bodoh, lalu hujan turun? Pengajaran Yesus begitu berkuasa, menancap tepat di dalam hati kita. Aku menyusun tulisanku menjadi 5 bagian. Dan di dalam setiap bagian, aku catat tindakan Yesus yang dilanjutkan dengan pengajarannya. Kalau aku tulis tentang hal apa ya? Kayaknya si Matius, Markus, Lukas sudah tulis semuanya. Aku menulis beberapa hal lain yang tidak tercatat dalam ketiga Injil yang mereka catat. Antara lainnya, aku menulis tentang pernikahan di Kana. Adik-adik ingat kan tentang pernikahan di Kana? Terus kisah Nikodemus yang datang malam-malam menemui Yesus ketika ia bertanya tentang mendapatkan hidup yang kekal. Adik ingat gak cerita itu? Dan juga yang itu loh, si perempuan yang berdiri di samping apa itu ya, tempat orang ngambil air itu loh, yang biasa ditimba itu. Adik-adik ingat gak? Itu tempatnya apa namanya ya? Sumur ya. Perempuan yang berdiri di samping sumur, dia ambil air, itu perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria yang ketika Yesus mengetahui bahwa ia telah memiliki 5 suami. Adik-adik ingat kan itu ceritanya? Itu yang saya tulis. Banyak dari mereka yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat, dan aku juga catat banyak hal yang Yesus katakan mengenai dirinya. Nah, salah satu di sini tentang perbuatannya yang juga membuktikan bahwa ia adalah Allah. Yesus berkata bahwa ia adalah roti hidup. Nah, adik-adik ingat kan? Tuhan berkata, aku adalah roti hidup. Setelah ia memberikan makan ribuan orang. Adik-adik ingat berapa ribu orang itu? Nah, itu yang saya catat juga. Dan menyebut dirinya, aku adalah. Ya, adalah titik-titik. Adik-adik ingat banyak ya untuk yang Tuhan katakan tentang dirinya. Yaitu nama yang Allah perkenalkan kepada Musa. Oh, begitu. Makin menarik ya, adik-adik. Lalu, apakah ada tambahan terakhir dari kalian? Kami berempat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, disingkatnya Mama Luyo.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Gampang kan inget ya kan? Mama lu yo, gitu kan hafalnya ya. Keempat Injil. Nah, menulis dengan lebih terperinci tentang penangkapan, pengadilan, penyalipan, dan kebangkitan Yesus. Nah, karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dosa kita, yaitu untuk membayar tebusan bagi dosa kita, seperti lagu Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota membebaskan saya, dan seterusnya. Selanjutnya nanti Matius lah yang terangin. Kalau langsung nyanyi kepanjangan ntar anak-anak tidur lagi ya. Yuk Matius. Benar. Apa yang dikatakan Lukas bahwa Yesus datang menebus dosa kita. Aku ingat satu waktu Tuhan Yesus makan malam di rumah. Waktu itu orang Farisi datang. Mereka kelihatannya nggak senang, mengkritik Tuhan Yesus. Kenapa? Karena makan dengan orang berdosa katanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Tabib itu dokter ya. Tetapi orang sakit. Orang sakit membutuhkan dokter. Dan dokter cari orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku tahu bahwa aku orang berdosa. Dan Yesus tidak menolakku, tetapi mengasihi dan memanggil aku untuk mengikut Dia. Tuhan Yesus juga mau kita mengikut Dia. Kita orang berdosa, supaya kita bisa terlepas dari dosa dan kesalahan. Karena Ia mengasihi kita. Ia mengasihi aku lebih dari semua orang. Ya, aku mencatat diriku sebagai murid yang dikasihi Yesus dan murid yang terkasih. Matius, Markus, Lukas, jangan cemburu ya, sorry ya. Karena Yesus benar mengasihiku. Tidak seperti orang-orang lain mengasihiku. Beda. Adik-adik, saya mau kasih tahu juga bahwa Yesus mengasihi kalian juga selain aku. Ia menyatakannya setiap hari dan terutama ketika ia diadili dan dengan sangat memalukan. Dia disiksa dan bahkan ia mati. Dan kemudian ia bangkit kembali. Wah, luar biasa ya. Terima kasih ya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita semua jadi jelas. Adik-adik, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita terus membaca dan mempelajari Injil. Dan Roh Kudus akan menguatkan iman kita kepada Juru Selamat kita yang mulia. Oke, sampai di sini wawancaranya. Terima kasih untuk lause-lause yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya kita akan lihat ayat hafalan kita hari ini. Ada di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Ayo, speakernya dibuka, di-unmute. Kita baca sama-sama ya, adik-adik. Kita baca 2 kali dan hafalkan ya di rumah. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ulangi sekali lagi, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Begini ya adik-adik, minggu ini terakhir ya ayat hafalannya terpampang di layar. Tapi untuk minggu depan hanya ayatnya saja. Ya, jadi kalian harus siapkan Alkitab di meja kalian ya, supaya nanti waktu diminta baca ayat hafalan itu bisa buka Alkitab ya, karena rasanya kita sudah lama ya nggak tahu ya, langsung nggak tahu apakah kalian masih sering membuka Alkitab ya. Jadi untuk supaya kalian bisa membuka Alkitab minggu depan hanya dicantumkan ayatnya saja, isinya kalian harus buka Alkitab ya, supaya kita juga melatih diri kita jangan sampai lupa kita punya Alkitab. Oke, thank you. Ya, selanjutnya langsung serahkan ke Lause Christine. Oke, terima kasih Lause Irwan. Nah, hari ini Lause akan mengajak kita untuk ingat tadi kita itu sudah belajar kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kita mau lihat dulu ya, mau belajar bareng-bareng. Sekaligus kita ingat. Nah, kalau kalian lihat di layar kalian ini ada poin 1 sampai poin 6. Sama ya untuk semua kitab ada 6 poin. Nah, jadi yang pertama itu kita bicara tentang kitab ini ditujukan untuk siapa sih? Ditulis untuk siapa? Nah, lalu siapa nih yang menulis kitab ini ya? Perhatikan semua sama. Yuk. Nah, kita sambil review, kita ingat satu persatu bagian di dalam kitab ini. Yuk kita jawab ya. Nah, kitab Matius, kita mulai dari kitab Matius ya. Matius itu ditulis untuk orang Yahudi. Nah, siapakah penulis kitab Matius? Titik-titik cukai. Pemungut cukai. Good. Pemungut cukai ya. Dia adalah satu dari titik-titik murid. 12. Betul. Yang ketiga, menulis untuk titik-titik dan bangsa-bangsa lain. Coba perhatikan di sini ya, ada poin yang sama juga. Kalau Markus, dia menulis untuk orang Yahudi, orang Yunani, dan orang Romawi. Kalau Matius menulis untuk siapa dan bangsa lain? Untuk siapa? Orang Yahudi. Oke, menulis untuk orang Yahudi. Good, karena sudah ada clue-nya sebenarnya di atas ya. Menulis untuk orang Yahudi, lalu ke bangsa-bangsa lain. Nah, menulis untuk menunjukkan bahwa Yesus titik-titik Allah dalam perjanjian lama untuk mengutus titik-titik. Nah, ini Lause Eli juga pernah cerita minggu lalu. Menulis untuk menunjukkan bahwa Yesus menggenapi apa dalam perjanjian lama? Janjinya. Janji atau nubuat. Nubuat ya. Nah, tadi udah kebuka nih. Jadi Matius ini menulis untuk menunjukkan bahwa Yesus menggenapi nubuat dalam perjanjian lama untuk mengutus siapa tadi? Mengutus siapa? Mesias. Good, mengutus Mesias. Nah, Matius ini adalah saksi titik-titik. Saksi apa ya? Yesus. Kalau dia lihat langsung itu dibilang saksi apa? Mata. Saksi mata, betul. Ya, udah kebuka. Saksi mata dari kelahiran Yesus ya sampai kebangkitan. Ah, itu Matius. Oke, sekarang Markus. Markus ditulis untuk orang Yahudi juga. Markus ini siapa sih? Sepupu dari siapa tadi? Siapa yang dengar waktu wawancara tadi? Sepupu dari siapa dia ya?
Sepupu dari siapa? Orang ini dia selalu ada, orang ini pernah mengikuti Paulus dalam perjalanannya yang pertama. Dia siapa namanya ya? Agak susah ya? Huruf pertamanya B. Barnabas. Ya. Bukan Barabas ya, tapi Barnabas. Ya, ingat ya, Markus yang adalah penulis kitab Markus ini, dia sepupu dari Barnabas yang melakukan penginjilan dengan, tadi Lause udah kasih tahu, dengan Barnabas ini melakukan penginjilan dengan Paulus. Betul, dengan Paulus. Terus bekerja sama dengan siapa lagi nih? Dari P juga, murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus deh. Petrus. Iya, betul, Petrus. Jadi, Markus ini sepupu dari Barnabas. Barnabas ini melakukan perjalanan penginjilan bersama Paulus, terus bekerja sama dengan Petrus. Oke, lanjut. Yang kosong nih, nomor 4. Nah, Markus menulis sebagai reporter yang objektif untuk meyakinkan orang untuk percaya pada Yesus. Mesias. Percaya pada siapa? Oke, kita buka pada Yesus. Yesus yang adalah Mesias. Oke, ini kitab Markus sudah diingat dengan jelas. Sekarang tinggal 2 lagi. Lukas. Nah, kalau Matius, Markus ditulis untuk orang Yahudi. Sekarang Lukas ditulis untuk siapa? Ini beda nih. Yunani. Yep, good. Yunani. Untuk Yunani, yaitu orang-orang non-Yahudi, ya. Jadi memang ditulis untuk orang Yunani, karena Lukas sendiri dia dari orang Yunani, ya. Jadi disebutnya orang non-Yahudi. Nah, dia tadi tabib. Lalu dia menulis untuk siapa? Menulis untuk siapa ya? Jadi dia tulis kitabnya ini untuk siapa? Coba kalian bisa lihat di awal-awal kitab Lukas itu ditulis untuk siapa ya? Dari huruf T. Dia juga orang Yunani. Ada yang tahu? Theophilus. Iya, good. Theophilus. Ya. Oke. Nah, Lukas menulis sebagai sejarawan yang mencatat runtutan peristiwa dan kebenaran dari kelahiran, kematian, dan titik-titik Yesus. Kebangkitan. Oh, kebangkitan. Oke, kebangkitan ya. Nah, nomor 5, seorang peneliti yang cermat akan fakta-fakta tentang Yesus dari apa ya? Coba bandingkan. Dia kan bukan saksi mata. Nah, lalu dia mencatat fakta-fakta tentang Tuhan Yesus ini dari mana? Dari orang yang saksi. Oke, dari orang yang menyaksikan langsung tentang Yesus ini. Jadi dari para saksi mata. Good. Nah, sekarang Yohanes. Wah, kita sudah ingat ya. Udah belajar hebat nih. Udah belajar Matius, Markus, Lukas. Jadi udah lihat perbedaannya ya. Hanya Lukas yang orang non-Yahudi yang menulis ya di antara 4 kitab ini. Nah, kalau Yohanes tadi sempat bilang loh, dia adalah murid yang apa? Yang paling apa? Apa? Murid yang Muda. Oke, yang paling muda. Good. Yang paling muda. Jadi dia ingat ya, dia adalah murid yang paling muda. Saudaranya Yakobus. Oke, wah, Yakobus. Wah, ingatannya kuat banget nih. Sekarang terakhir. Oh, salah, bukan terakhir, kedua terakhir. Nomor 5. Nomor 5 ini dia itu kalau kita simpulin dari sini, dia saksi mata apa bukan ya?
Ayo, dia saksi mata dari cerita tentang Tuhan Yesus ini apa bukan? Saksi mata. Oh, sorry, dia yang di atas dulu ya. Salah, Lause. Kok Lause udah yang kelima ya? Nggak taunya di atas nih. Wah, ini kepengen selesai aja nih. Oke, nomor 4 ternyata. Salah ya. Kita mundur lagi. Mundur. Nah, yang keempat, Yohanes menulis untuk menuntun orang agar titik-titik kepada Yesus sebagai juru selamat. Tadi udah kelihatan percaya. Oke, yang kelima sekarang. Yang kelima. Ya, pasti tadi kalian udah tahu ya, saksi mata apa bukan dia? Saksi mata. Saksi mata langsung ya. Jadi di sini yang bukan saksi mata itu siapa aja sih? Matius, Lukas. Markus, Yohanes. Lukas. Terus siapa lagi yang bukan saksi mata? Markus. Markus. Good. Nah, terakhir yang keenam. Menunjukkan keberadaan yang titik-titik dari anak Allah, dari pelayanan Yesus, hingga kebangkitannya. Dan keberadaan yang apa ya? Susah nih kayaknya ya. Kelahiran. Oke, salah ya. Jadi Yohanes itu kasih lihat kita. Tadi kan kita ada ayat hafalan tuh. Ayat hafalannya tadi dari Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Sebenarnya Yesus itu dia adalah Allah, dia kekal. Nah, jadi di situ Yohanes mulai Injilnya, dia mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu Allah, dia dari kekekalan, ya. Nah, dia datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang sudah belajar 4 kitab Injil 2 minggu ini. Nah, minggu depan kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang keempat kitab Injil ini ya. Oke. Nah, dari Lause sih tidak ada pengumuman ya. Jadi tetap pengumumannya sama kali ya dari minggu kemarin ya, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Oh iya, coba kalian lihat teman-teman kelasnya. Apakah ada yang belum join dari teman kelasnya? Nah, kalau ada, tolong kita sama-sama punya hati yang kepingin ajak dia juga. Kita kan nggak tahu ya, dia hari Minggu ngapain? Dia datang cari Tuhan nggak? Nah, kita yang udah tahu ya, kita penting cari Tuhan. Yuk, minta Tuhan tolong saya ya, supaya saya bisa ajak teman saya. Gitu ya, supaya mereka juga boleh datang kepada Tuhan. Oke, nah minggu depan, oh iya ya, minggu depan kita tanggal berapa nih ibadahnya? Yuk, tanggal berapa kita ibadahnya minggu depan? 15. 15 itu deket-deket momen apa ya? Kemerdekaan Indonesia. Betul. Wah, walaupun kita ini masih online, tapi jangan sampai kita nggak semangat merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Harus semangat. Nah, jadi makanya Lause hari ini beberapa Lause udah pakai background-nya. Ya, sekarang sebelum kalian live, boleh juga kalian download background-nya, biar minggu depan kita sama-sama pakai background-nya. Kita rayain kemerdekaan Republik Indonesia, gitu ya. Oke, dari Lause-Lause yang lain ada pengumuman tambahan kah? Ada. Sean bukan Lause. Lause nanya. Oh, jadi ganti 8 tuh. Ya. Oke. Lause ada? Dari kelas Mandarin ada nggak ya? Oke, Belum ya? dari kelas Mandarin? Saya Lause. Oh, ada ya, ternyata kelas Mandarin ya. Oke, kelas Mandarin tapi tahu ya bahasa Indonesia. Jangan sampai nanti Lause-nya ngajarin pakai bahasa Indonesia, yang Mandarin nggak ngerti. Tahu ya? Oke, itu ada Lause Irwan kelas Mandarin. Oke. Oke. Yuk, kita tutup ibadah kita hari ini.
Yuk, dengan sikap yang baik, kita mau kembalikan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan di rumah kita masing-masing. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar keempat kitab Injil. Kami sungguh bersyukur Tuhan memakai setiap orang-orang untuk boleh menuliskan Injil-Mu, sehingga Injil-Mu ini boleh kami baca, sehingga kami bisa tahu siapa Yesus yang kami percaya. Tuhan, biarlah kami boleh dengan tekun bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu benar, firman-Mu itu ya dan amin. Tuhan, tolong kami untuk cinta kepada firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus, biarlah tolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu nggak mudah untuk mengerti firman-Mu. Apalagi kami masih kecil ketika membaca, pastinya tidak mengerti. Biarlah Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami, tolong kami, sehingga kami bisa mengerti. Terima kasih untuk Lose Irwan yang hari ini juga boleh menyampaikan firman Tuhan. Berkati untuk lose-lose kami yang akan juga mempersiapkan firman Tuhan pada minggu-minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Terus Engkau tolong bangsa kami. Beberapa waktu ke depan bangsa kami akan merayakan hari kemerdekaan. Tuhan tolong biarlah di tengah-tengah masa pandemi ini Indonesia boleh tetap tangguh. Kami semua anak-anak yang menjadi generasi-generasi muda, semua masyarakat Indonesia boleh tangguh menghadapi COVID ini, kami boleh berjuang bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menolong kami untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden dan jajarannya, berkati mereka di dalam memberikan kebijakan-kebijakan untuk memajukan bangsa kami. Kami serahkan keluarga kami, Tuhan, juga sekolah kami pada minggu depan. Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.